Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Fitrianto dari Farmasi 6B ingin menjelaskan tentang analisa cemaran logam berat Pb, Cd, dan Zn pada makanan dan minuman kemasan kaleng dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA berdasarkan dari The Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technology. Pendahuluan. Perkembangan teknologi di bidang pangan membuat tampilan dan kemasan produk pangan semakin bervariasi dengan tujuan untuk menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Salah satunya adalah kemasan kaleng, di mana konsumen banyak memilih kemasan kaleng karena lebih praktis dan mudah didapat. Akan tetapi, di balik kelebihannya tersebut, kemasan kaleng juga mengandung bahaya tersendiri. Contohnya, kerusakan kimia berupa kerusakan yang terjadi karena reaksi kimia yang berlangsung di dalam bahan makanan berupa penurunan pH, reaksi reduksi, dan oksidasi. Kaleng yang terbuat dari logam atau campuran logam jelas bukan merupakan bahan yang inert, sehingga kemungkinan dapat bereaksi dengan isi kaleng dan melepaskan unsur-unsur logam ke dalam makanan dan minuman yang dikalengkan. Dari unsur yang dilepaskan, kemungkinan terdapat logam berat seperti timbal, besi, timah, kadmium, dan seng yang dapat mengganggu kesehatan. Adanya logam tersebut, walaupun dengan kadar kecil, akan membahayakan kesehatan konsumen dan mengingat logam berat akan tertimbun di dalam tubuh sehingga lambat laun kadarnya akan meningkat dan sangat membahayakan bagi kesehatan. Bahan-bahan. Bahan-bahannya antara lain yaitu larutan standar PbNO3 2 kali, larutan standar CdCl2 2H2O, larutan standar ZnSO4, larutan HNO3, Aquades. Dan juga bahan-bahan yang akan diuji yaitu sarden, kornet, susu kental manis, minuman sari buah, dan minuman berkarbonasi. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan rancangan acak kelompok di mana sampel dalam penelitian ini adalah makanan dan minuman dalam kemasan kaleng yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional wilayah Mulyosari, Surabaya. Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Kesehatan Surabaya. Sampel merupakan makanan dan minuman kaleng dengan masa simpan yang baru, yaitu kurang dari 1 tahun. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah spektrofotometri serapan atom, peralatan gelas laboratorium, neraca analitik, hot plate, dan kertas saring Wetman nomor 42. Proses destruksi. Preparasi sampel yaitu dengan cara ditimbang 10 gram sampel makanan dan minuman kaleng, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml, ditambahkan 15 ml larutan HNO3 65% dan dipanaskan di atas hot plate pada suhu 250 derajat Celcius selama 16 jam. Setelah itu, sampel ditanur pada suhu 300 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian hasil sampel yang sudah ditanur diencerkan dengan air suling hingga 50 ml ke dalam labu takar, kemudian disaring menggunakan kertas saring Wetman. Filter yang diperoleh kemudian digunakan untuk analisis logam timbal, kadmium, dan seng, di mana untuk timbal menggunakan larutan standar PbNO3 2 kali, untuk kadmium yaitu menggunakan larutan standar CdCl2 2H2O, dan untuk seng yaitu menggunakan larutan standar ZnSO4. Kemudian nilai konsentrasi sampel dapat diketahui dengan memasukkan ke dalam persamaan regresi linear dengan menggunakan hukum Lambert-Beer, yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah absorbansi sampel, X adalah konsentrasi sampel, A adalah nilai slope, dan B nilai intercept. Dari perhitungan regresi linear, maka dapat diketahui kadar dari sampel dengan menggunakan rumus pembacaan sampel dikurangi pembacaan blanko dikali 100 dibagi dengan berat sampel. Hasil dan pembahasan. Pada analisis logam timbal, timbal teridentifikasi dalam sampel makanan dan minuman kaleng, namun semua sampel tersebut masih memenuhi syarat SNI. Keberadaan partikel timbal dapat berasal dari kaleng yang dilakukan pematerian pada proses penyambungan antara kedua bagian sisi dari tin plate untuk membentuk badan kaleng atau antara bagian badan kaleng dan tutupnya yang dipatri. Untuk analisis logam seng juga teridentifikasi dalam sampel makanan dan minuman kaleng, namun semua sampel tersebut masih di bawah standar dari BPOM. Adanya kontaminasi seng dapat disebabkan karena adanya korosi pada bagian dinding makanan dan minuman kaleng.
Korosi bisa terjadi karena jenis paduan logam penyusun kaleng tersebut dan homogenitas dalam pembuatan kaleng. Bila suatu paduan memiliki elemen paduan yang tidak homogen, maka paduan logam tersebut akan memiliki karakteristik ketahanan korosi berbeda-beda pada tiap bagiannya, sehingga memungkinkan terjadinya korosi. Sementara untuk data hasil analisis kadmium pada sampel makanan dan minuman kaleng, tidak teridentifikasi adanya kadmium yang dimungkinkan karena konsentrasi kadmium sangat kecil, sehingga tidak teridentifikasi oleh alat. Kesimpulan, yang pertama yaitu tidak terdeteksi adanya cemaran kadmium pada sampel makanan dan minuman kaleng, dan terdeteksi adanya cemaran timbal dan seng pada sampel makanan dan minuman kaleng, namun masih memenuhi persyaratan SNI dan BPOM. Yang kedua yaitu kadar cemaran logam berat timbal dan seng pada sampel makanan dan minuman kaleng dari pasar tradisional lebih tinggi daripada sampel makanan dan minuman kaleng dari pasar modern. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.